Halo teman-teman semua, selamat datang di tutorial yang keempat mata kuliah pengantar asuransi umum 2025. Kali ini kita akan membahas dua materi yaitu aproksimasi Berry Essen dan prinsip-prinsip umum premi. Langsung saja kita mulai ke materi yang pertama yaitu aproksimasi Berry Essen. Jadi, aproksimasi Berry Essen ini dia memberikan batas seberapa baik distribusi jumlahan random variable independent atau S, biasanya kita tulis S, dapat didekati oleh distribusi normal. Jadi dia kayak bisa mengukur seberapa baik S n ini dapat didekati oleh distribusi normal. Nah, latar belakangnya apa? Jadi ketika n kecil, aproksimasi normal atau di central limit theorem itu kan jadi kurang akurat. Nah, aproksimasi Berry-Essen ini memberikan batas kesalahan aproksimasi normal. Jadi kan kalau kita ingat, aproksimasi normal atau central limit theorem itu kan kita gunakan ketika n itu menuju tak hingga atau ketika n itu sangat besar. Nah, permasalahan terjadi ketika n-nya kecil, berarti nanti aproksimasi normalnya nggak terlalu akurat. Nah, dari sini ada aproksimasi Berry-Essen untuk memberikan batas kesalahan di aproksimasi normal yang nggak akurat tadi. Nah, nanti semakin besar batas nilai batas Berry-Essen-nya atau nanti kita tulis dengan ln gitu, itu makin besar kemungkinan distribusi normal tidak cukup akurat. Jadi semakin besar ln-nya atau batasnya berarti eh, distribusi normalnya makin nggak akurat ya untuk aproksimasi gitu. Nah, sekarang gimana cara ngitung batasnya? Ini pertama kita asumsikan dulu ada n random variable yang saling bebas. Kemudian variansinya itu adalah variansi XI-nya itu adalah sigma I kuadrat, ekspektasinya itu adalah MI, dan di sini kita definisikan SN sebagai jumlahan dari dari X1 sampai XN. Lalu variansi SN ini jumlahan dari sigma 1 kuadrat sampai sigma N kuadrat. Lalu kita definisikan mu 3I di sini adalah ekspektasi dari XI min mu pangkat 3 atau sentral momen ketiga. Tapi yang nanti akan kita gunakan adalah mu tilde 3i atau ini ekspektasi nilai mutlak dari xi min mu dipangkatkan 3. Ini yang kita pakai nanti ini. Nah, yang kita bilang batas kesalahan tadi atau ln itu kita bisa hitung dengan 1/variansi Sn dipangkatin 3/2 dikali dengan jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N untuk mu tilde 3, variansi Sn pangkat 3/2 itu sebenarnya sama dengan sigma pangkat 3 ya, karena variansi Sn kan sigma kuadrat dipangkatin 3/2 berarti nanti sama aja sigma pangkat 3. Nah, di sini ada kasus khusus nih. Jadi kalau sigma I-nya sama dengan sigma, jadi kayak apa ya? Dia tuh IID gitu, sama semua. Variansinya mulai dari X1, X2 sampai Xn itu semuanya standar deviasinya semuanya sigma. Kemudian mu tilde 3i itu sama aja mu 3. Jadi ini kayak IID juga identik. Maka nanti variansi Sn-nya itu tinggal n kali sigma kuadrat. Dan kita akan memperoleh ln-nya itu sesuai pada perhitungan ini ya. Tadi kan mu tilde 3, i-nya tuh mu 3. Kemudian variansi Sn-nya n sigma kuadrat ini kita pangkatin dengan 3/2. Nah, ini n pangkat 3/2, terus sigma kuadrat pangkat 3/2 kan jadinya sigma pangkat 3. Lalu ini, karena ini nggak ada indeks I-nya, berarti sigma I sama dengan 1 sampai N untuk mu 3 itu tinggal kita kalikan dengan N aja mu 3-nya. Jadi N mu 3. Kalau kita sederhanakan akan jadi seperti ini. Yang mana ini atau si ln itu akan menuju 0 ketika n-nya menuju tak hingga. Karena ini ada
dia dibagi dengan akar ln, dibagi dengan akar n. Maka ketika semakin besar n-nya, dan ketika n itu menuju tak hingga, maka ln-nya ini akan menuju 0. Nah, itu untuk interpretasinya ya. Jadi semakin besar n, maka ln-nya akan menuju ke 0. Nah, oleh karena itu, nanti semakin banyak data, atau makin banyak sampel gitu, maka aproksimasi normalnya bakal semakin akurat. Nah, tapi kan di sini masalahnya gimana kalau n-nya kecil. Nah, kalau n-nya kecil, itu nilai ln-nya kan dia bisa aja gede ya, nggak 0 ya. Kalau n-nya cuma kecil ini. Nah, maka selisih antara distribusi sebenarnya dengan distribusi normal itu akan makin besar. Tapi bisa kita hitung gitu ketidakakuratannya dengan aproksimasi Berry-Essen. Nah, kita coba ke latihannya nih. Misal YI sama dengan C kali XI, kita suruh mencari ln-nya. Jadi ini kayak scaling gitu. Jadi kita mengalihkan random variabel XI dengan suatu konstanta. Nah, ini nanti dampaknya bagaimana terhadap batas atau ln-nya ini. Kita coba hitung. Kemudian kita asumsiin XI itu sama kayak yang tadi ya. Jadi XI itu nanti ekspektasi XI-nya MI, variansinya sigma I kuadrat. Nah, gimana kalau C kali XI? Kan ini C kali XI ya ini ya. Berarti nanti ekspektasi YI kan C kali ekspektasi XI atau C mu. Kemudian variansi YI-nya itu sama aja C kuadrat variansi XI, atau mungkin biar lebih enak kan variansi YI berarti variansi C kali XI. Baru kalau kita C-nya kita keluarin nanti jadi C kuadrat var XI atau jadi C kuadrat sigma I kuadrat. Nah, kemudian di sini langkah berikutnya kita menentukan sentral momen ketiga yang ada mutlaknya tadi ya. Jadi di sini mu tilde 3,i untuk yang Y itu kita ubah aja ya. Karena tadi kalau X kan tadi X I min mu. Nah, ini kan kita ganti dengan YI ya. YI kan C kali XI, kemudian mu-nya rata-ratanya kan jadi C mu. Jadi ini makanya kita ubah menjadi CXI dikurangi dengan C mu. Mutlak dipangkatkan 3. Nah, dari sini C itu bisa kita keluarkan dari ekspektasinya menjadi mutlak C dipangkatin 3 dikali dengan ini ekspektasi yang XI min mu pangkat 3. Dimana ini tuh sama aja mu tilde 3,i tadi. Seperti yang di atas ini. Nah, ini. Jadi kita memperoleh untuk mu tilde 3,i untuk yang Y itu adalah mutlak C pangkat 3 dikali mu tilde 3,i. Nah, sekarang kita hitung ln-nya nih untuk yang Y. Nah, tadi kan ln tuh 1 per variansi Sn pangkat 3 per 2 sigma mu tilde 3,i gitu kan. Jadi kalau untuk yang Y nanti kita gunakan variansi Sn-nya itu adalah jumlahan dari variansi YI. Sedangkan untuk mu tilde-nya yang YI ya kita pakai yang ini tadi C pangkat 3, mutlak C pangkat 3 mu tilde 3,i. Nah, ini kayak ini. Yang ini tadi kita bisa substitusi dengan mutlak C pangkat 3 mu tilde 3,i. Kemudian untuk variansi Sn-nya kan jumlahan dari variansi YI. Yang mana variansi YI itu bisa kita substitusikan dengan C kuadrat variansi XI. Nanti C kuadratnya bisa kita keluarin dan menjadi seperti ini. Lalu ini tuh C kuadrat pangkat 3 per 2. Dan nanti hasilnya adalah C kuadrat pangkat 3 per 2 itu sebenarnya kan C kuadrat di akar terus pangkat 3 gitu bisa kan. Nah, akar dari C kuadrat itu kan mutlak C dipangkatin 3. Makanya di sini jadi
mutlak C pangkat 3. Kemudian untuk ini, dia jadi jumlahan sigma I kuadrat karena variansi XI. Terus pangkatin 3/2. Lalu di sini mutlak C pangkat 3-nya keluar, jadi kayak gini. Kemudian ini mutlak C pangkat 3 dibagi dengan mutlak C pangkat 3 bisa kita coret. Lalu di sini sisa 1 per jumlahan dari variansi XI yang dikuadratin. Atau jumlahan dari variansi XI yang dikuadratin, jumlahan dari variansi XI itu adalah variansi Sn nanti. Dan ini ada sigma mu tilde 3, I. Nah, berarti karena ini tadi sama dengan Sn, ya kita memperoleh 1 per variansi Sn pangkat 3/2 dikali dengan sigma mu tilde 3, I. Yang itu sama dengan ln di awal tadi. Berarti apa maknanya? Ya, ketika kita menskalakan atau ngaliin seluruh data dengan konstanta, itu nilai ln-nya nggak berubah. Jadi misal nanti kita definisiin Y sama dengan 4X gitu. Itu nggak akan merubah nilai ln-nya tadi. Kita sama misal ln-nya dari X tadi udah kita cari, ya kalau untuk ln dari Y sama dengan 4X itu nilainya sama, nggak berubah. Jadi dengan scaling ini nggak merubah nilai dari ln. Kemudian kita masuk ke teoremanya, teorema Berry-Essen. Nah, intinya dia seberapa cepat distribusi Sn konvergen ke distribusi normal. Untuk teoremanya, jadi di sini ada n random variabel yang saling bebas, kemudian ekspektasinya masing-masing itu adalah MI, dan variansinya itu adalah sigma I kuadrat yang lebih dari 0. Kemudian di sini ekspektasi mutlak dari XI min MI pangkat 3 itu kita notasikan dengan mu tilde 3, I. Dan ini berhingga. Nah, CDF yang terstandarisasi, itu kita bisa tuliskan sebagai ini, Fn star X sama dengan peluang Sn star kurang dari sama dengan X, di mana Sn starnya itu ini ya, Sn star itu adalah Sn yang sudah terstandarisasi, kayak kita ngestandarisasiin biasa, jadi Sn dikurangi ekspektasinya dibagi akar variansinya. Nah, nanti dari teorema ini, itu intinya terdapat konstanta C lebih dari 0 untuk setiap X yang memenuhi ini. Fn star X dikurangi CDF normal itu kurang dari sama dengan C kali Ln. Nah, Fn star X ini apa? Itu adalah compound dari distribusi X, compoundnya yang udah distandarisasi. Jadi, atau dia CDF dari Sn yang udah distandarisasi. Dikurangi dengan ini, CDF normal, itu kurang dari sama dengan konstanta dikalikan Ln atau batasnya tadi. Nah, jadi nanti dari teorema ini, kalau N-nya itu menuju tak hingga, itu kan Ln-nya menuju 0, ya kan? Nah, sehingga selisih dari CDF terstandarisasi untuk Sn dengan CDF normal itu menjadi sangat kecil. Ya, otomatis ketika N-nya menuju tak hingga Ln menuju 0, maka Fn star atau CDF Sn yang terstandarisasi itu akan mendekati distribusi normal. CDF normal standar. Jadi kita ya bisa bilang kalau semakin N-nya itu besar, maka dia semakin bagus nanti CLT-nya. Karena ketika N-nya itu besar, maka distribusi compound kita itu akan mendekati CDF dari distribusi normal. Ya, ini ya kesimpulannya. Jadi CDF Sn yang dinormalisasi atau Fn star X ini akan konvergen ke CDF normal standar ketika N-nya menuju tak hingga. Nah, di mana di sini C-nya itu secara umum kita set C-nya kurang dari sama dengan 0,56 dan ini itu CDF distribusi normal standar. Nah, sekarang dari teorema Berry-Essen ini, gimana cara kita menghitung premi?
Nah, kita cukup pakai rumus 1 plus theta dikali ekspektasi SN-nya. Nah, gimana cara menentukan theta? Kalau menentukan ekspektasi SN ya seperti biasa. Kalau menentukan theta, ya kita memilih theta yang memberikan peluang SN kurang dari sama dengan CN lebih besar atau sama dengan beta. Yang nanti bisa kita solve ya untuk peluang ini. Kita bisa nanti standarisasi dulu jadi SN star, peluang SN star itu kurang dari sama dengan CN dikurangi ekspektasi SN dibagi akar variansi SN. Kemudian nanti ini sama dengan CN-nya kan kita ubah nih. CN-nya kita substitusi dengan yang ini tadi. Itu jadi 1 plus theta ekspektasi SN per akar variansi SN. Yang mana itu nanti kita akan memperoleh peluang SN star kurang dari sama dengan theta. Ini dikurangi ekspektasi SN. Ya, berarti ini karena 1 plus theta ekspektasi SN dikurangi ekspektasi SN, nanti menjadi theta ekspektasi SN dibagi akar variansi SN. Maka kita peroleh ini sesuai seperti CDF normal standar. Itu yang ini. Makanya di sini dia theta ekspektasi SN dibagi akar variansi SN. Sama kayak ini. Nah, intinya dari sini kita memperoleh tetanya, untuk theta, batas untuk theta, itu theta lebih besar atau sama dengan Z beta plus C kali ln dikali akar variansi SN per ekspektasi SN. Ya nanti jadi intinya untuk ngitung premi itu ini, 1 plus theta kali ekspektasi SN, berarti nanti kita nyari ekspektasi SN dulu, kemudian kita nyari tetanya pakai rumus ini. Ya, seperti itu. Ini ada latihannya. Itu suatu grup homogen dengan 2000 pemegang polis, ini N-nya sama dengan 2000. Kemudian peluang kerugiannya itu untuk setiap pemegang polis itu Q sama dengan 0,1. Dan kalau terjadi kerugian, nanti pembayaran klaimnya berdistribusi uniform dengan nilainya 0 sampai 1. Nah, di sini betanya 0,8. Kemudian kita suruh mencari batas tetanya, dan kita diminta untuk cari nilai premi untuk setiap pemegang polis. Nah, kalau premi keseluruhan kan tadi itu CN ya tadi. Itu 1 plus theta ekspektasi SN. Nah, tapi kalau premi pemegang polis yaitu CN per N. Jadi kita bagi dengan N, jadi ini 1 plus theta. Nah, ekspektasi SN dibagi N nanti jadi ekspektasi XI gitu. Makanya kita pakainya ini untuk premi setiap pemegang polis. Nah, di sini berarti kita bisa hitung ekspektasi XI dulu. Kan XI itu tadi ada 2 kemungkinan nih. Dia peluang terjadinya kerugian tuh 0,1, dan kalau terjadi nanti besar kerugiannya uniform 0,1. Dan kalau nggak terjadi kerugian berarti kan peluangnya 0,9, ya otomatis nggak ada besar kerugiannya atau 0. Jadi nanti ekspektasi XI-nya itu kita kaliin aja 0,1 dikali dengan ekspektasi uniform 0,1, 0 sampai 1. Ekspektasi uniform 0,1. Nah, ekspektasi uniform 0,1 itu kan setengah ya, berarti 0,1 kali setengah atau 0,05 untuk ekspektasi XI. Kemudian kita mencari variansi XI nih, karena kita kan nanti kita kan sekarang perlu menghitung theta. Nah, theta itu kan tadi Z beta plus C ln akar variansi SN per ekspektasi SN. Benar ya? Jadi apa yang kita perlukan? Di sini kita memerlukan beta udah ada. C-nya kita pakai yang tadi 0,56. Terus ln-nya berarti harus kita cari, dan variansi SN sama ekspektasi SN juga harus kita cari. Nah, sebelumnya kita perlu nyari variansi XI dulu. Variansi XI kita pakai rumus ini aja.
Q atau peluang rugi dikali variansi uniform ditambah variansi dari kerugiannya itu Q kali 1 min Q dikali ekspektasi uniform dikuadratin. Atau ini kayak rumus apa ya? Di PTRA 1 itu ada jumlahan varians gitu. Nah, ini dia variansi XI itu nanti adalah ekspektasi dari peluang kerugiannya. Kemudian dikali variansi dari distribusi kerugian, makanya di sini variansi uniform. Kemudian ekspektasi dari distribusi kerugian yang dikuadratin, ini ekspektasi dari uniform dikuadratin. Kemudian variansi dari peluang kerugian tadi, itu Q kali 1 min Q. Nah, itu kita masukin aja semua angkanya. Variansi dari uniform itu kan dia B min A kuadrat per 12. Makanya 1 min 0 kuadrat per 12 kan 1/12. Kemudian tadi Q-nya 0,1, 1 min Q 0,9, dan ekspektasinya untuk uniform kan setengah, lalu dikuadratin. Kita dapatnya 0,3083. Nah, nanti di sini ekspektasi SN itu tinggal N kali ekspektasi XI. Berarti 2000 kali 0,05 ya. Tadi kita menghitung ekspektasinya itu 0,05. Nanti hasilnya adalah 100 untuk ekspektasi SN. Lalu untuk variansi SN, itu berarti N kali variansi XI. Jadi variansi XI-nya 0,3083. Berarti 2000 kali 0,3083 atau sekitar 61,67. Nah, sekarang kita cari LN-nya nih. LN-nya pakai rumus tadi, 1 per variansi SN pangkat 3/2, sigma I sama dengan 1 sampai 2000, ekspektasi mutlak dari XI min mu pangkat 3. Variansi SN kan kita udah ketemu tadi, 61,67. Tinggal pangkatin 3/2. Terus jumlahan dari I sama dengan 1 sampai 2000, karena asumsinya dia IID, kita kaliin saja dengan 2000. Kemudian ini ekspektasi mutlak dari XI min mu pangkat 3, itu kita bisa hitung di sini nih. Jadi ekspektasi XI min mu pangkat 3, tadi kan ada dua kemungkinan ya. Kalau nggak terjadi klaim tuh peluangnya 1 min Q, kalau terjadi klaim peluangnya Q. Nah, kalau nggak terjadi klaim berarti kan besar klaimnya 0 nih. Dikurangi dengan mu dipangkatin 3 gitu. Kemudian kalau terjadi nanti ekspektasinya berarti uniform dikurangi mu dipangkatin 3. Jadi nanti hasilnya untuk yang ini kan 0 dikurangi mu dipangkatin 3, berarti mu-nya kan tadi 0,05. Jadi jadi mutlak dari 0,05 pangkat 3, terus 1 min Q tadi 0,9. Lalu di sini Q-nya 0,1, dan kita ngitung ekspektasi ini karena dia uniform, berarti kan dia distribusi yang continue, berarti kita pakai integral. Karena dia uniform 0,1, berarti integralnya dari 0,1, 0 sampai 1, mutlak dari X min 0,05 pangkat 3. Yang nanti, oh ya, ini harusnya kita pisah integralnya nanti. Nanti harusnya integralnya kita pisah di sini. Karena kalau dari definisi nilai mutlak, itu X min 0,05, mutlak X min 0,05 itu jadi sama dengan X min 0,05 kalau X-nya lebih dari atau sama dengan 0,05. Dan dia akan menjadi negatif dari X min 0,05 kalau X-nya kurang dari 0,05. Berarti kan harus kita pecah ya di sini. Di sini kita pecah menjadi berarti 0,1 terus integral yang pertama 0 sampai 0,05, berarti di sini negatif ya, jadinya negatif X min 0,05 dipangkatkan 3 lalu ditambah dengan
0,05 sampai 1, ya tetap X min 0,05 pangkat 3 dx. Nanti hasilnya sama. Hasilnya karena tadi aku juga ngitungnya pakai yang dipisah. Jadi kita akan memperoleh hasil dari integral ini dan dijumlahin dengan yang awal ini. Itu hasilnya adalah 0,0204752. Jadi kita bisa substitusiin aja langsung dan kita memperoleh nanti ln-nya 0,0845 sekitaran segitu. Setelah ketemu ln, kita C-nya kan juga udah tahu. Sekarang kita mencari Z beta plus CLN. Nah, di sini C-nya kan segini, betanya juga diketahui. LN-nya kita juga udah dapat, berarti beta plus CLN, betanya 0,8 ditambah C-nya 0,56, LN-nya 0,0845. Kita memperoleh beta plus CLN-nya adalah 0,84732. Berarti kita cari nih Z beta plus CLN-nya itu adalah Z 0,84732, yang kalau nanti kita lihat di tabel normal standar itu adalah nilainya 1,02. Selanjutnya kita menghitung theta nih. Theta itu lebih besar atau sama dengan ini, boundnya ini ya, batasnya. Theta lebih besar atau sama dengan Z beta plus CLN akar variansi SN per ekspektasi SN. Tadi Z beta plus CLN-nya kita udah dapat 1,02, variansinya 61,67 dan ekspektasi SN itu 100. Jadi kita memperoleh nanti theta itu lebih besar atau sama dengan 0,08 untuk batasnya. Nah, kita selanjutnya ngitung premi nih. Tadi premi untuk tiap pemegang polis kan 1 plus theta kali ekspektasi XI. Berarti 1 plus 0,08 kali ekspektasi XI itu 0,05. Jadi kita memperoleh di akhir preminya adalah 0,054 gitu. Itu untuk menghitungnya. Jadi kan tadi kita pertama pasti nyari ekspektasi XI, lalu kita mencari theta, di mana tetanya itu pakai rumus yang ini. Jadi kita theta itu kita perlu mengetahui beta, C, ln, kemudian juga ekspektasi dan variansi SN. Lanjut, kita ke banyaknya pemegang polis yang dibutuhkan. Biasanya kan diketahui itu biasanya banyaknya pemegang polis itu diketahui. Nah, kali ini yang ditanya itu adalah banyak pemegang polisnya nih, yaitu N-nya. Nah, buat mendapatkan N, kita perlu menetapkan beta dan theta terlebih dahulu. Jadi nanti kita harus tahu beta sama tetanya. Kemudian ini untuk CN yang sama dengan ini. Jadi untuk premi pakai Berry Essen tadi, yang CN-nya sama dengan 1 plus theta kali ekspektasi SN, maka N adalah solusi dari ini. Jadi kita langsung aja pakai persamaan ini. Jadi theta, CDF normal standar di theta kali ekspektasi SN per akar variansi SN sama dengan beta. Nanti kita cari N yang memenuhi, atau kita bisa pakai ini juga. Theta ekspektasi SN per akar variansi SN lebih besar sama dengan beta plus CLN untuk mencari nanti N yang memenuhi. Jadi N itu adalah solusi dari persamaannya ini. Nah, di sini ada kasus khusus. Misal grupnya itu homogen dengan N pemegang polis. Di mana nanti ekspektasi XI-nya itu M, jadi semuanya M ya ekspektasinya. Karena dia kita asumsikan IID juga. Dan variansi XI itu sigma kuadrat, jadi sama sigma kuadrat semua. Kemudian ekspektasi XI min MI mutlak dipangkatin 3 itu adalah mu tilde. Maka N ini adalah solusi dari ini tadi. Tadi kan di awal untuk kasus yang umum, N itu kan solusi dari theta kali ekspektasi SN dibagi dengan akar variansi SN itu sama dengan beta. Nah, ekspektasi SN itu kan sama aja N kali ekspektasi XI. Kalau variansi SN itu sama aja akar N, akar karena variansi SN itu N kali variansi XI, berarti jadinya akar N, akar variansi
XI. Dimana tadi ekspektasi XI itu adalah M, berarti ini theta dikali N. Oh sorry, ini kan ada N dibagi akar N, berarti nanti ini tinggal akar N. Berarti theta, di sini masih ada theta. Terus ekspektasi X ini tadi kita tuliskan sebagai M, lalu dikali akar N per akar variansi XI atau tadi sigma. Yang ini sama dengan beta. Lalu tinggal kita solve aja. Berarti theta M akar N per sigma sama aja Z beta. Nanti N-nya sama dengan Z beta sigma per theta kali M dikuadratin. Atau juga kita bisa pakai bone yang ini, tapi lebih mudah. Nah, itu untuk aproksimasi Berry-Essen udah selesai ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip umum dalam premi. Sini ada dua, itu ada premi di asuransi jangka pendek, sama premi untuk asuransi yang jangka panjang nih. Nah, jadi kalau untuk premi dalam asuransi jangka pendek, itu biasanya preminya cuma dibayar sekali dan di awal periode. Kenapa di awal periode? Ya karena untuk mengcover potensi kerugian-kerugian yang bakal terjadi. Jadi misal kalau uh, ada asuransi gitu yang jangka waktunya setahun, nanti kita pasti disuruh bayarnya di awalnya. Kenapa? Ya karena itu untuk mengcover ketika dalam rentang waktu setahun itu ada terjadi klaim. Kalau kita bayarnya di akhir, berarti perusahaan kan nggak punya cadangan untuk klaimnya itu. Nah, kemudian premi ditentukan berdasarkan distribusi probabilitas atau fungsi dari klaim acak. Nah, yang di materi ini kita akan menentukan fungsi tersebut atau nanti fungsi dari klaim acak itu kita tulisin sebagai PX gitu. Jadi fungsi atas random variable. Jadi premi di sini merupakan fungsi atas random variable. Lalu di sini ada jenis yang kedua itu premi dalam asuransi jiwa dan program pensiun atau itu premi yang jangka panjang gitu. Biasanya kalau kayak gitu preminya dibayarnya rutin dalam periode waktu tertentu, misalnya tiap bulan atau tiap tahun. Kemudian preminya itu dibentuk agar cukup nanti membiayai manfaat di akhir ya. Biasanya kan manfaatnya di akhir, yaitu ketika policyholdernya meninggal atau ketika policyholdernya pensiun. Nah, karena jangka waktunya panjang, nanti untuk yang premi untuk yang asuransi jangka panjang ini akan memperhitungkan time value of money. Jadi kita akan menggunakan interest rate dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang jangka pendek ini enggak. Nah, notasi yang bakal kita gunain. Oh iya, untuk materi ini nanti yang bakal kita hitung itu yang jangka pendek. Jadi kita nggak menggunakan time value of money. Nah, nanti notasi yang akan kita gunakan, pertama di sini X itu random variable pembayaran yang dilakukan, besarnya pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Lalu di sini P adalah premi dari asuransi. Dan premi di sini dihitung dengan PX ya. Jadi menggunakan fungsi dari random variable X. Nah, pokok bahasan kita nanti itu adalah prinsip-prinsip gimana cara menentukan PX. Jadi nanti ada banyak cara gimana kita menghitung premi atau menentukan PX ini. Nah, yang pertama di sini ada prinsip nilai ekspektasi. Nah, prinsip nilai ekspektasi itu nanti tinggal kita ngitung preminya 1 plus theta dikali dengan ekspektasi X. Tetanya lebih dari sama dengan 0. Dimana tetanya itu adalah loading factor atau security loading. Nah, ini kalau yang kayak gini berarti kita tinggal menentukan ekspektasi X dulu, lalu kita menghitung theta. Nah, di sini ada discussion ini dari PPT. Misal ada dua portfolio yang masing-masing total klaimnya itu S1 dan S2. Jadi S1 di sini berdistribusi gamma dengan parameter gamma dan C, dan ekspektasinya itu adalah gamma per C. Kemudian S2 itu random variable yang nilainya cuma gamma per C aja. Nah, di sini kita coba hitung nih premi buat masing-masing portfolio. Kalau pakai prinsip nilai ekspektasi tadi itu kan 1 plus theta dikali ekspektasi S atau ekspektasi X. Nah, ini untuk yang premi yang pertama yang dia berdistribusi gamma itu 1 plus theta 1 kali ekspektasi SI-nya yaitu gamma per C. Nah, yang kedua
dia 1 plus theta 2 kali ekspektasi S2. Ekspektasi S2 di sini juga gamma per C. Kenapa ya? Karena dia ekspektasi S2 kan ekspektasi dari gamma per C yang merupakan konstanta. Jadi tetap gamma per C. Berarti di sini mereka ekspektasinya sama. Jadi nilai preminya sebenarnya itu hampir sama. Tapi padahal risiko kedua portfolio kan berbeda tuh. Karena yang satu itu ada variansinya, yang itu lebih besar dari 0. Nah, yang satu nggak punya variansi. Berarti yang variansinya lebih dari 0 ini risikonya lebih besar dong. Nah, oleh karena itu, di sini ada yang beda ini, yaitu theta 1 dan theta 2. Dia theta 1, maka dari itu, karena theta 1, theta 2 ini menjadi pembedanya gitu, jadi theta 1 maupun theta 2, atau di sini theta, itu harus merefleksikan fluktuasi dari S di sekitar rata-ratanya untuk masing-masing portfolio. Maka dari itu dia akan menjadi pembeda nih, antara yang satunya ini risikonya rendah, yang satunya risikonya tinggi. Sehingga nanti nilai preminya bakalan beda. Selanjutnya yang kedua ada prinsip variansi. Untuk prinsip variansi itu premi dapat dihitung dengan ekspektasi X ditambah lambda variansi X, di mana lambda lebih besar atau sama dengan 0. Kita coba ke discussion-nya lagi nih. Jadi di sini X-nya itu bernilai A, dan A-nya itu lebih dari 1, dengan ini peluangnya 1. Jadi X di sini cuma bisa bernilai A. Kemudian ini Y itu bisa bernilai 0 dengan peluangnya 1/A, dan Y bisa bernilai A dengan peluangnya 1 min 1/A. Nah, mana yang lebih besar, X atau Y? Nah, dalam konteks premi, ini kita bisa hitung masing-masing preminya dulu. Kita pertama bisa hitung premi untuk X. X ini kan bernilai A, di mana A-nya lebih dari 1, dengan peluangnya itu 1. Jadi X cuma bisa bernilai A. Berarti kan di sini ekspektasi A, ekspektasi X itu A, dan variansi X 0, karena X cuma bisa mengambil satu nilai, yaitu A. Berarti dia nggak punya variansi. Karena nggak ada nilai yang menyimpang dari ekspektasinya. Dan dia cuma ada satu nilai, nggak ada, jadi variansinya 0. Nah, berarti kita bisa hitung preminya. Preminya, tadi rumusnya untuk prinsip variansi, ini kan ekspektasi X ditambah lambda variansi X. Jadi ekspektasi X tambah lambda var X. Ekspektasi X-nya A, lambdanya di sini nggak diketahui berapa, dan variansi X-nya 0. Jadi kita memperoleh premi untuk yang X itu adalah A, sebesar A. Selanjutnya kita hitung premi untuk Y. Tadi itu kan Y bisa bernilai 0 dengan peluang 1/A, dan bisa bernilai A dengan peluang 1 min 1/A. Maka ekspektasinya tinggal kita kaliin aja nih, 0 dikali peluangnya, yaitu 1/A, dan A dikali peluangnya, yaitu 1 min 1/A. Nanti hasilnya adalah A min 1. Kemudian untuk nyari variansi, kita perlu cari momen keduanya dulu. Momen keduanya berarti tinggal 0 kuadrat dikali peluangnya, yaitu 1/A, ditambah dengan A kuadrat dikali peluangnya, yaitu 1 min 1/A. Nanti sama dengan A kuadrat min A. Nah, variansi kita bisa pakai rumus ini. Seperti biasa, ekspektasi Y kuadrat. Untuk variansi Y itu ekspektasi Y kuadrat dikurangi ekspektasi Y dikuadratin. Jadi ekspektasi Y kuadrat atau momen keduanya itu adalah A kuadrat min A. Kemudian momen pertamanya tadi A min 1 dikuadratkan. Nanti kita memperoleh variansinya itu A min 1. Dari situ kita memperoleh premi untuk yang Y ini adalah ekspektasi Y ditambah lambda variansi Y. Ekspektasinya tadi A-1, variansinya juga A-1. Berarti nanti jadinya, kalau kita jabarkan, itu jadinya A plus lambda A min lambda min 1. Ini emang sengaja aku pisah untuk A-nya, supaya kita bisa membandingkan premi yang X sama Y. Dimana kalau kita bandingin nih, premi X itu cuma A, sedangkan premi Y itu A ditambah lambda A min lambda min 1. Berarti kan tergantung nilai ininya. Jadi nanti ketika ini lambda A min lambda min 1 ini bernilai 0, berarti kan nanti premi untuk yang X sama premi Y itu sama, yaitu sama-sama A. Nah, kalau misal lambda A min lambda min 1-nya nanti lebih dari 0, otomatis yang Y jadi lebih besar, karena A ditambah satu nilai positif ya, berarti bakalan lebih besar dari A.
Sedangkan untuk kalau misal lambda A dikurangi lambda min 1 ini negatif, ya berarti nanti premi yang Y akan kurang dari premi yang X. Berarti kan ini semuanya tergantung nilai lambda A min lambda min 1. Nah, bisa kita detailkan di sini. Kalau lambda A min lambda kurang dari 0, itu nanti lambdanya kurang dari 1 per A min 1. Berarti otomatis premi yang Y kurang dari premi X. Kalau lambda A min lambda min 1-nya 0, nanti lambdanya sama dengan 1 per A min 1, maka nanti premi untuk yang Y itu besarnya sama dengan premi yang X. Tapi kalau misal lambda A min lambda min 1 lebih dari 0, nanti lambdanya itu lebih dari 1 per alfa min 1, maka nanti premi yang Y itu lebih besar. Seperti itu. Lanjut ke latihan berikutnya yang masih menggunakan prinsip variansi. Di sini ada data seperti ini, seperti yang terlihat. Kemudian kita mengasumsikan total besar klaim S itu berdistribusi compound Poisson. Pertama kita suruh menghitung ekspektasi S, lalu kita diminta untuk menentukan preminya menggunakan prinsip variansi dengan tetanya itu 3 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita recall lagi prinsip variansi itu kan ekspektasi S ditambah teta variansi S. Kemudian di sini berarti kan perlu ekspektasi S, perlu teta, perlu variansi S. Tetanya udah diketahui sebesar 3 kali 10 pangkat min 6. Berarti selanjutnya kita hitung ekspektasi S terlebih dahulu. Di mana di sini ekspektasi S untuk kategori tertentu, kategorinya ada 3 ya sini, kendaraan penumpang, mobil box, sama truk. Ya untuk kategori I, itu nanti exposure yang untuk I dikali lambda I dikali ekspektasi YI. Kita bisa hitung satu-satu nih. Ekspektasi S untuk kendaraan penumpang itu 40 kali 0,25 pakai kali 2000. Itu menggunakan data yang di sini semua ya. Kemudian untuk ekspektasi S dari yang mobil box itu 30 kali 0,23 kali 1700 dapatnya 11.730. Untuk yang truk itu nanti 10 kali 0,9 kali 4.000 sesuai yang ada diketahui di soal. Nanti dapatnya 7.600. Nah, nanti ekspektasi S itu tinggal kita jumlahkan ekspektasi dari tiap grup, tiap kategori. Kita akan memperoleh 20.000 tambah 11.730 tambah 7.600 itu hasilnya 39.330. Nah, selanjutnya kita akan menghitung variansi S. Di sini variansi S untuk satu kategori I itu adalah exposure untuk I dikali lambda I dikali dengan variansi YI. Variansi YI itu nggak diketahui. Yang diketahui di sini adalah kovariansinya. Mungkin kita bisa ingat-ingat dulu, recall dulu kalau kovariansi. Sorry, bukan kovariansi ya. Ini tuh adalah koefisien variasi. Koefisien variasi itu kan sigma per mu ya. Jadi akar dari variansi dibagi dengan ekspektasinya. Otomatis di sini akar dari variansi itu sama dengan kovariansi dikali ekspektasi, dan variansi itu berarti sama dengan koefisien variasi dikali ekspektasi dikuadratin. Maka di sini bisa pakai ini. Variansi Y untuk di kategori I itu adalah koefisien variasi dikali dengan ekspektasinya lalu dikuadratin. Itu bisa kita hitung untuk masing-masing kategori. Tapi kita hitung ekspektasinya dulu. Ekspektasinya udah diketahui. Di sini ekspektasinya untuk yang kendaraan penumpang itu di sini 2000. Kemudian koefisien variasinya diketahui di soal itu 2,5. Lalu variansinya untuk kendaraan penumpang ini adalah 2,5
dikali 2000, ini dikuadratkan ya. Dikuadratkan sesuai rumus yang ini tadi. Jadi nanti kita dapat 25 juta. Kemudian untuk variansi S di kategori tertentu tadi kan exposure dikali lambda dikali dengan variansinya. Jadi nanti 40 diketahui, 0,25 juga diketahui di soal, dan 25 juta, yaitu variansi yang kita hitung tadi. Nah, ini nanti akan berlaku sama semua ya, untuk mobil box, untuk truk itu ngitungnya sama semua. Jadi nanti kita bisa memperoleh variansi untuk yang kendaraan penumpang, variansi untuk yang mobil box, sampai variansi untuk yang truk. Baru nanti variansinya secara keseluruhan itu tinggal kita jumlahkan semua untuk tiap kategori atau tiap kelompok tadi. Kita jumlahin 250 juta ditambah 79884 terus ditambah dengan 273.600.000. Nanti kita memperoleh variansi keseluruhannya adalah 603.484.000. Kemudian dari situ kita bisa hitung preminya. Ekspektasi S yang tadi kita peroleh sebesar 39.330 ditambah tetanya yang diketahui sebesar 3 kali 10 pangkat min 6, kemudian dikali dengan variansi S yang barusan kita hitung. Nanti kita memperoleh preminya. Untuk premi totalnya itu adalah 41.140,45. Nah, jadi di sini kita memperoleh ya, yang ditanya di soal tadi kan ekspektasi S sama P. Nah, ekspektasi S-nya tadi kita dapat 39.330 dan P atau preminya, premi total itu adalah 41.140,45. Kurang lebih seperti itu untuk menghitung ekspektasi S dan preminya. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada yang perlu dikoreksi, silakan bisa lewat chat. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga nih, yaitu prinsip standar deviasi. Di sini premi itu kita hitung dengan ekspektasi X ditambah lambda akar variansi X, di mana lambdanya lebih besar dari 0, lebih besar atau sama dengan 0. Langsung kita tinggal pakai rumus ini aja gitu. Nah, di sini ada discussion juga dari PPT. Misal ada adjustment nih. S tilde itu sama dengan R kali S. Kita disuruh mencari P tilde-nya atau premi untuk yang random variable yang kita sesuaikan, kita kalikan dengan R tadi. Jadi ini kayak scaling. Jadi kita mengalihkan random variable dengan suatu konstanta R. Nah, sebelumnya kalau dari prinsip standar deviasi itu kan preminya untuk misal di sini S itu kan berarti sama aja ekspektasi S ditambah lambda akar variansi S. Nah, kalau P tilde atau untuk yang random variable yang kita sesuaikan tadi itu adalah ekspektasi S tilde ditambah lambda akar variansi S tilde. Nah, di sini S tilde itu sama aja R kali S ya. Tadi kita pengen adjustment seperti itu. Berarti kita kan perlu nyari ekspektasi sama variansinya. Ekspektasinya di sini ekspektasi S tilde kan berarti ekspektasi R kali S. R-nya bisa kita keluarin. Jadi R kali ekspektasi S. Kemudian untuk variansi S tilde jadi variansi RS, di mana R-nya kalau kita keluarin jadi R kuadrat. Jadi R kuadrat variansi S. Berarti bisa kita substitusikan nih. Ekspektasi S tilde bisa kita ganti dengan R kali ekspektasi S, dan variansi S tilde kita ganti dengan R kuadrat variansi S. Nih, R-nya untuk R yang lebih dari 0 itu nanti akan bisa keluar dari akarnya. Kemudian kita bisa memperoleh R-nya, kita keluarin jadi R kali ekspektasi S ditambah lambda akar variansi X, variansi S. Nah, ini itu kan sama aja PS tadi. Berarti kita memperoleh P tilde itu adalah R kali PS, atau dia preminya itu berskala R kali premi awal. Jadi misal ada random variable S, dengan preminya itu PS. Nah, kalau misal kita ganti jadi R kali S, itu nanti preminya adalah R kali PS gitu. Jadi berskala R kali premi awal. Lanjut ke yang keempat, itu ada prinsip nilai ekspektasi fungsi menaik atau increasing. Di sini pertama, Gx adalah fungsi increasing. Kemudian Gp atau fungsi atas premi di sini adalah ekspektasi dari Gx. Maka preminya itu adalah G inverse dari ekspektasi
GX. Berarti nanti kita perlu nyari inverse dan kita perlu nyari juga ekspektasi GX. Jadi kita nanti perlu nyari inverse dari fungsi GX yang increasing ini. Jadi terus untuk ngitung preminya bisa langsung kita pakai rumus ini. Kita coba ke contohnya di sini dari PPT. Fungsi increasing ya di sini adalah GX sama dengan E pangkat beta X di mana betanya lebih dari 0. Nah, tadi rumus preminya itu kan G inverse ekspektasi GX. Berarti kita perlu ngitung ekspektasi GX dulu nih. Ekspektasi GX berarti kan ekspektasi E pangkat beta X. Itu nggak bisa kita sederhanain. Kemudian kita nyari inverse-nya dari GX. GX kan E pangkat beta X. Bisa kita, mungkin kita notasiin aja, GX itu sama dengan Y. Jadi Y sama dengan E pangkat beta X. Kemudian kita log normal di kedua ruas, jadinya ln Y sama dengan beta X. Karena ini ln Y sama dengan ln E pangkat beta X gitu. Jadinya ln Y sama dengan beta X, lalu di sini X-nya itu sama dengan seperbeta ln Y. Atau kita dapat G inverse-nya, G inverse X itu seperbeta kali ln X. Jadi kan untuk menghitung premi, itu G inverse ekspektasi GX. Berarti G inverse ekspektasi dari beta X. Di mana G inverse-nya tadi adalah seperbeta ln X, jadi X-nya kita ubah aja jadi ekspektasi dari GX atau ekspektasi dari E pangkat beta X. Jadi kita memperoleh preminya di sini adalah seperbeta ln ekspektasi E pangkat beta X. Kemudian berikutnya yang kelima di sini ada prinsip kesetaraan utilitas. Jadi di sini jika UX di sini adalah fungsi utilitas dan W di sini adalah cadangan di awal, maka preminya kita tentukan dari nyelesain persamaan ini. Ekspektasi dari fungsi utilitas untuk W plus P min X itu sama dengan UW atau fungsi utilitas di W, di mana W tadi cadangan awal. Dan X di sini adalah klaim acak atau besar kerugiannya. Terus di sini ada kasus lain, kasus tertentu. Ini kan yang bentuk umumnya ya. Nah, kasus tertentu itu ketika misal W-nya sama dengan 0. Maka nanti kan tinggal kita ubah aja W-nya sama dengan 0, berarti jadi fungsi utilitas untuk ekspektasi dari fungsi utilitas untuk P min X sama dengan ekspektasi fungsi utilitas sama dengan fungsi utilitas di 0. Berarti nanti preminya ya kita peroleh dengan menyelesaikan ini. Nanti itu berarti preminya kita pilih agar ekspektasi utilitas dan keuntungan ekspektasi utilitas dari keuntungan P min X ini itu sama dengan utilitas netral. Jadi kita solve aja. Kemudian untuk berikutnya di sini ada kasus ketika fungsi utilitasnya itu eksponensial. Jadi misal di sini tadi UX kan fungsi utilitas nih. Misal UX-nya tuh min E pangkat min beta X dengan betanya lebih dari 0. Nah, ini kita sebut nanti sebagai prinsip eksponensial. Preminya itu cukup mudah, nanti 1 per beta dikali dengan ln ekspektasi E pangkat beta X. Jadi ini lebih enak untuk menghitungnya, karena kita bisa langsung dapat bentuk eksplisit dari preminya, yaitu P sama dengan 1 per beta ln ekspektasi E pangkat beta X. Beda dengan yang bentuk umum tadi kita harus solve sendiri, kemudian untuk W sama dengan 0 juga harus kita solve sendiri. Kalau ini langsung dapat bentuk eksplisit dari preminya. Kemudian yang berikutnya ada prinsip Escher. Di sini prinsip Escher kita langsung pakai rumusnya aja. Kalau kita mau menghitung premi, itu tinggal ekspektasi dari X E pangkat alpha X dibagi dengan ekspektasi E pangkat alpha X, di mana nanti ekspektasinya itu kita dasarkan pada distribusi yang ada. Nah, di sini alfanya lebih besar sama dengan 0. Jadi nanti untuk yang prinsip Escher ya kita tinggal pakai rumus ini. Kemudian untuk prinsip Swiss, di sini lambda, jika lambdanya ini antara 0,1 dan gx-nya itu fungsi yang menaik atau increasing, maka premi P itu kita tentukan dengan menyelesaikan persamaan ini. Ekspektasi G X min lambda P itu sama dengan G 1 min lambda kali P.
Kita pakai rumusnya aja langsung. Kemudian yang terakhir di sini ada prinsip Orlich. Nah, jika lambdanya ini antara 0,1, terus gx-nya juga increasing kayak tadi, maka premi P juga kita bisa selesaikan dengan persamaan ini. Kita bisa mendapatkan premi P dengan menyelesaikan persamaan ini. Begitu. Jadi untuk yang akhir-akhir ini, tadi kemungkinan agak jarang untuk keluar ya, misal Orlich, Swiss, sama Escher, gini-gini, yang mungkin nanti lebih mungkin untuk keluar itu yang awal-awal tadi, kayak yang emang cara ngitungnya kita dikasih dengan jelas, yaitu kayak prinsip ekspektasi, prinsip variansi, lalu ini prinsip standar deviasi, kemudian sampai ke prinsip nilai ekspektasi fungsi menaik. Mungkin kalau yang utilitas ke bawah ini mungkin agak jarang keluar, kecuali kalau yang utilitas mungkin yang eksponensial. Mungkin itu aja. Sekian dari aku untuk tutorial 4 ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian dari aku, makasih.